Assalamualaikum, halo guys. Di video kali ini aku mau kasih info tentang website yang bisa bantu kita untuk edit-edit desain seperti Canva. Namanya adalah Freepik Editor. Oke, kita search di Google ya, Freepik Editor, langsung masuk ke websitenya. Nah, ini adalah tampilan dari website Freepik Editornya. Seperti yang kita tahu, Freepik sendiri itu adalah website yang punya banyak banget database, gambar vektor, ilustrasi, dan template yang gratis. Nah, sekarang Freepik ini tuh bikin versi editornya. Jadi konsepnya itu sama persis seperti Canva. Dan bisa aku bilang bahwa Freepik Editor ini itu saingan beratnya Canva loh guys. Apa sih perbedaan Freepik Editor dengan Canva ini? Nah, aku bisa kasih satu kelebihan utama yang dimiliki Freepik Editor dan tidak dimiliki oleh Canva. Kalau Canva, ada beberapa template yang ada watermarknya. Dimana kalau misalkan kita pakai template tersebut, kita diharuskan untuk berlangganan Canva Premium yang artinya berbayar. Nah, sedangkan untuk Freepik Editor ini itu, di tampilan awal websitenya sendiri, dia tuh udah bilang bahwa now, your favorite Freepik templates absolutely customizable, create without limit, totally free. Jadi Freepik Editor ini tuh tidak berbayar, tidak perlu berlangganan premium, kita bisa pakai dan kita bisa edit semua template-nya dengan gratis. Itu tadi kelebihannya guys. Untuk kekurangannya sendiri, karena Freepik Editor ini itu masih baru, jadi dia cuma punya versi beta, nggak punya versi aplikasi seperti halnya Canva. Terus ketika aku mau coba untuk akses si website ini melalui Android ataupun iPhone, ternyata itu nggak bisa guys. Kenapa nggak bisa? Ini aku kasih video waktu aku coba akses si website ini dari iPhone maupun Android. Oke guys, sekarang kita udah masuk Safari, kemudian di google.co.id melalui iPhone 6. Langsung aja ketik Freepik Editor, kemudian pilih atas sendiri untuk masuk ke websitenya. Nah, kemudian kita scroll. Contohnya ini ada template business card, kita coba klik ya. Lalu muncul notifikasi seperti ini guys. The editor is only available on screen above 1024 pixel. Tutup, terus kita pilih di desain sebelahnya, munculnya juga sama. Itu artinya kita tidak bisa menggunakan Freepik Editor ini melalui handphone iPhone guys, iPhone 6 terutama. Karena spesifikasi iPhone 6 ini itu masih di bawah yang dibutuhkan Freepik Editor ini. Oke guys, sekarang kita udah masuk di google.com melalui Samsung Android A5 2017. Pilih Freepik Editor, kemudian atas sendiri ini klik untuk langsung masuk ke websitenya. Nah, setelah itu kita scroll ya, ini susah banget di scroll nih. Nge-lag ya? Oh, cepet. Oke. Pilih business card design ini, kemudian muncul notifikasi seperti ini. Oke, terus pilih desain di sebelahnya ini ya, yang cewek ini. Ternyata juga muncul tidak bisa menggunakan Freepik Editor ini melalui Samsung Android A5 2017. Nah, itu artinya guys, Freepik Editor versi beta ini baru bisa digunakan lewat PC ataupun laptop, atau bahkan bisa juga sih lewat smartphone tapi yang spesifikasinya di atas rata-rata. Nah, sekarang kita coba lihat yuk mana-mana apa sih isinya. Nah, oh ya, ini guys ya, ini tuh kursornya, ini tuh aku taruh ke sini. Dia nggak bisa turun guys. Tapi kalau misalkan kita pakai tombol yang ada di keyboard, dia bisa turun guys. Gitu. Mungkin karena mungkin karena website ini baru, jadi masih dalam pengembangan atau gimana ya.
Nah, di sini tuh ada choose kategori, ada business card, Instagram post, Instagram story, flyer, cards, invitation, logo, risam, poster, menu, desktop, wallpaper, photo collage, YouTube thumbnails, sertifikat, Facebook post, banner, banyak pokoknya ya, itu bisa dilihat sendiri. Terus kalau misalkan kita turun, itu per kategorinya itu muncul beberapa contoh desainnya guys. Misalkan kayak business card ini tuh ada contohnya. Tapi kalau misalkan kita klik see all, itu dia muncul keseluruhan desainnya. Terus ini ada Instagram post, ada Instagram story, ada flyer, ada cards, terus ada invitation, ada logo, terus ada resume. Nah, ini yang buat yang mau bikin CV bisa juga lewat sini. Jadi udah ada template-nya, tinggal edit-edit, tinggal ganti-ganti aja. Kemudian ada poster, ada menu. Jadi kalau misalkan kita punya restoran, kita juga bisa ambil desain menunya di sini. Terus desktop wallpaper, photo collage, ini ada contohnya. Kemudian YouTube thumbnails, ada sertifikat, Facebook post, banner, Facebook cover, Twitter header, planner juga ada. Terus ini YouTube channel art, ini tuh yang biasa kita pakai juga. Kemudian ada labels, ada ID card juga, ada infografik, udah. Nah, yang bikin aku tertarik itu sama risam guys. Biasanya aku bikin risam kan itu dari PPT ya, PowerPoint. Yang bisa juga teman-teman lihat contoh cara membuat risam atau CV dan application letter melalui PowerPoint, bisa dilihat juga di video aku yang sebelumnya. Nah, tapi sekarang aku mau coba untuk bikin risam lewat Freepik Editor ini guys. Sini. Nah, ini. Aku klik see all dulu ya. Nah, ini tuh banyak banget referensi template yang dikasih sama Freepik yang bisa kita langsung edit langsung kayak gitu. Aku mau ambil yang mana ya kira-kira? Nah, kalau misalkan udah menentukan mau ambil apa nih, aku ambil yang desain yang ketiga dari kiri, namanya Jane Smith. Ini tuh aku mau ngedit sesuai yang aku mau, jadi aku pilih ini ya, tanda kayak pensil ini, kita klik. Nah, udah di sini muncul tampilan kayak tampilan kerja gitu yang kita bisa gunakan. Jadi misalkan nih ini ya, Jane Smith ini aku ganti, misalkan aku ganti nama aku misalkan ya, besar semua ya, Raskia kayak gini. Kayak gini, ini kan kebesaran. Terus kita bisa edit nih ukurannya, kita kecilin. Segini ya misalkan. Ini Raskia. Kemudian Smith-nya ini tuh diganti. Bisa. Terus kalau Raskia ukurannya 29, dianya itu juga bisa diganti 29. Kayak gini. Kayak gini, habis itu ini tinggal diganti-ganti aja sih, misalkan hospitality ya, kita ganti hospitality. Oh, misalkan tulisannya kurang cerah ya, kurang mempertegas gitu, kita bisa ganti di sini. Misalkan diganti ini kayak gini, bisa diganti, terus bisa diedit juga, bisa center, bisa left kayak gitu. Kemudian ini fotonya juga bisa kita ganti. Jadi caranya tuh kita pilih ini foto ini, di sini tuh ada foto. Nah, di sini tuh kan fotonya orang-orang kayak gitu ya guys. Nah, kita bisa pilih upload. Nah, kita upload di sini foto yang ada di tempat kita guys. Nah, ini fotonya ya udah masuk di sini, terus kita bisa pilih crop.
contohnya kan square ya guys, jadi kita bikin square terus kita apply, dia jadi square gini kan guys. Terus ini taruh di sini ya, terus kita kecilin sampai seukurannya si foto sebelumnya. Kita hapus kayak gini guys. Terus ini penjelasannya tuh bisa kita edit juga. Terus warna kuningnya ini tuh bisa diganti juga guys. Nah ini bisa diganti. Terus ininya juga bisa diganti. Pokoknya bisa diedit-edit gitulah guys. Nah setelah itu kita bisa langsung download. Kalau misalkan dirasa ini udah bener ya, kita bisa langsung download. Nah downloadnya itu di sini ada penjelasannya guys. Kalau misalkan ideal for print itu diganti PDF. Tapi kalau misalkan buat digital use, misalkan nggak untuk di print, itu bisa kalian bikin format di PNG atau JPG. Nah aku ambil yang PDF kayak gini guys, PDF. Misalkan PDF ya. Download. Udah ke download ya guys. Terus kita skip aja ini bisa. Langsung. Nah, udah jadi nih. Kan? Sesimpel itu. Bikin CV sekarang simpel banget guys. Sudah ada template-nya. Kita tinggal ganti poin-poin yang perlu kita ganti. Kita itu nggak bisa ngedit lagi guys, karena kita belum login atau sign in atau sign up. Nah di sini dia itu bilang want to keep your progress. Jadi kamu mau nyimpen progress kamu nggak? Kalau misalkan mau, ya kamu harus join. Nah join aja, klik di sini join now. Terus kita isi aja datanya. Misalnya kan belum punya, jadi sign up-nya pakai Google bisa, Facebook bisa, Twitter bisa. Nah ini tuh untuk nge-keep desain kalian yang sebelumnya guys. Jadi misalkan suatu saat mau ngedit lagi desainnya, mau nambah experience atau apapun, kita tinggal login di Freepik, kemudian kita edit lagi gitu. Tapi kalau misalkan kita nggak login dulu, terus kita udah jadi, terus kita udah simpan, terus mau edit, kita nggak bisa ngedit lagi. Jadi kita harus buka lembar kerja baru bisa buka lembar kerja baru kayak gitu. Jadi simpel banget kan ya guys. Ini tuh rekomendasi buat teman-teman semua yang biasanya pakai Canva. Coba deh kita ulik-ulik Freepik Editor ini. Apakah kalian akan jatuh cinta dengan Freepik Editor kemudian meninggalkan Canva? Atau justru malah tetap milih Canva? Atau menggunakan keduanya sesuai dengan kebutuhan kalian? Oke, itu dulu ya video yang bisa aku share. Kalau misalkan mau komen silahkan komen. Terima kasih, sampai jumpa.